Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan diseminasi modul 1-4 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pangasinan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif yang kami pelajari di modul ini. Saya Fauzani Sadi dan juga Ibu Kadi Hayati merupakan CGP angkatan 11 yang sekarang sedang kami lalui. Baik, lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan terkait dengan apa yang saya pelajari, saya dan Muali pelajari terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Di modul 1.4 ini yang kami belajar adalah peran dalam menciptakan budaya positif. Gimana sih peran guru penggerak itu dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian kita juga membahas terkait dengan disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan juga segitiga institusi. Baik, lanjut. Nah, di sini peran saya dalam menciptakan budaya positif yang sudah saya laksanakan sejauh ini, dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya berperan untuk memulai mengimplementasikan dari diri sendiri terlebih dahulu, yaitu menerapkan konsep-konsep yang telah saya pelajari terutama di modul 1.4 ini, yaitu menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku murid, menerapkan posisi kontrol manajer dalam menghadapi suatu kasus, menerapkan pendekatan dengan segitiga institusi, dan membuat keyakinan sekolah. Jadi di peran saya dalam implementasi di modul 1.4 ini, saya mulai dari diri terlebih dahulu, yang itu diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Dalam penerapannya itu saya menerapkan tadi ingin mewujudkan disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku murid, artinya siswa melakukan sesuatu, misalnya melakukan kesalahan dan lain sebagainya, apa sih motivasi yang memotivasi dia untuk berbuat itu, kemudian menerapkan posisi kontrol manajer dan juga segitiga institusi. Lanjut. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan disiplin positif. Next. Ya. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman maupun pikiran. Jadi yang kami pelajari di disiplin positif ini yaitu penerapannya adalah kita memberikan disiplin kepada anak-anak, bukan memberikan disiplinnya seperti hukuman dan lain sebagainya. Tapi di sini kita lebih mengarahkan terkait dengan anak untuk bertanggung jawab, dan mereka akan diarahkan untuk mengarahkan mereka sesuai dengan nilai kebajikan yang terbuat. Nilai kebajikan ini artinya di setiap kelas itu memang di awal kita sudah merancang kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu yang nanti akan kami buat dalam sebuah kebajikan, artinya nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh kelas tersebut. Disiplin positif itu lebih mengarahkan tindakan anak itu, jadi mereka menyadari, tidak langsung menghukum. Jadi kita lebih melakukan komunikasi dulu kepada anak, misalnya anak yang terlambat, apa sih motif yang melatar belakangi dia terlambat itu. Kita tidak langsung menghukum. Mungkin sekarang kita penerapannya ya tadi yang setengah 8 lewat gitu kan langsung dihukum. Tapi yang dipelajari di sini mungkin itu suatu kesepakatan yang sudah disepakati sekolah. Tapi dalam budaya positif, disiplin positif sebenarnya anak-anak harus diarahkan dulu apa sih motif dia melakukan itu, ibaratnya kita cari tahu apa sih motivasinya, apa sih yang melatar belakanginya perilaku. Kemudian lanjut Pak. Nah, motivasi perilaku manusia. Lanjut. Di sini motivasi perilaku manusia
manusia itu melakukan sesuatu karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi motivasi perilaku yang diharapkan dari budaya positif ini adalah motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi bukan motivasi ini yang ingin kita terapkan. Jadi anak-anak itu takut melakukan kesalahan, menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka ikut aturan karena mereka takut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi internal Bapak Ibu. Jadi yang dua ini adalah motivasi internal. Tapi yang diharapkan dalam motivasi yang terbentuk dalam diri siswa adalah motivasi yang ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Itulah yang akan diterapkan di keseharian. Bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi anak biar mereka ini menjadi orang yang seperti ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Jadi motivasi yang mereka lakukan adalah benar-benar motivasi dari dalam diri, seperti itu. Lanjut, Pak. Kemudian di sini posisi kontrol restitusi. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Nah, di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Kita guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum, yang sebagaimana Bapak Ibu tahu, ya kita saat menghadapi masalah kita langsung memberikan hukuman. Hukuman itu tindakan yang tadi bersifat menyakiti, kemudian dilakukan secara spontan tanpa ada perhitungan. Jadi kita misalnya anak yang tadi terlambat langsung kita suruh berjemur. Itu salah satu contoh guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini contohnya adalah saat anak-anak melakukan kesalahan, kita membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya kan anak-anak tadi yang misalnya tidak mengerjakan tugas, misalnya seperti ini. Bapak sudah capek-capek mengajar kalian di depan, tapi kalian tidak mendengarkan. Apa yang kalian mau? Artinya guru membuat anak itu merasa bersalah, seperti itu. Yang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman. Di sini juga ada posisi kontrol guru itu sebagai teman. Jadi dia memposisikan diri sebagai teman, gitu. Kemarin Bapak sudah seperti ini kepada kamu, kok kamu sekarang tidak menghargai Bapak yang telah Bapak lakukan selama ini. Itu sebagai posisi guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini sebenarnya masih bisa kita terapkan, karena pemantau ini adalah kita memberikan konsekuensi kepada siswa terkait dengan apa yang dilakukan. Kita kan punya aturan sekolah. Aturan sekolah itu adalah kita sebagai pemantau adalah kita punya aturan anak bahwa di sekolah kalau kita seperti ini akan seperti ini akibatnya. Itu sebagai guru pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Disinilah yang diharapkan di CGP, guru itu sebagai manajer. Artinya guru sebagai manajer ini adalah dilakukanlah penerapan-penerapan yang tadi kita melakukan komunikasi, kita menggali motivasi yang dilakukan, kemudian kita menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, posisi kontrol guru sebagai manajer, sebaiknya guru menempatkan diri sebagai posisi kontrolnya manajer. Sebagai manajer, guru dapat mendorong murid untuk bertanggung jawab dan menggali keyakinan yang dimiliki serta mencari solusi atas apa yang telah dilakukan. Guru juga boleh menjadi pemantau dan memberikan konsekuensi atas perilaku yang telah dibuat murid. Tetapi menempatkan posisi manajer lebih menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk lebih bertanggung jawab dan menerapkan nilai kebajikan yang diyakini. Jadi posisi kontrol manajer ini tadi memang suatu yang butuh proses ya Bapak Ibu, butuh proses. Artinya guru tidak langsung menghukum, guru tidak langsung memberikan siswa rasa bersalah. Jadi guru menggali keyakinan yang dimiliki siswa. Jadi siswa harus sadar apa yang dia lakukan dan dia nanti akan mencari solusi atas apa yang telah dilakukannya dari kesalahan tersebut. Ini yang diharapkan. Nah, ini juga terus dipelajari bagaimana sih penerapannya di lapangan, karena realita di lapangan berbeda dengan apa yang ada di teori. Jadi diharapkan sebagai manajer tadi guru dalam posisi ini tadi lebih menekankan kedekatan dengan siswa, kemudian mencari motivasinya apa, kemudian menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Lanjut.
Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas di sini, guru berperan dalam membuat keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat sebagian di kelas itu ada keyakinan kelasnya atau aturan-aturan kelas, dan itu biasanya ditempel. Itu dibuat antara guru dengan anak. Artinya mereka anak-anak menyampaikan apa sih yang mau menjadi aturan kelasnya, misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, itu semuanya dari anak. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan sekolah dan kelas, contohnya yang telah diterapkan di kelas saya 101. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas, mereka lah yang akan membuat pernyataan-pernyataan itu. Misalnya yang dibuatkan untuk kemarin, siswa datang tepat waktu, itu yang mereka inginkan. Keyakinan apa yang diharapkan adalah nilai disiplin, seperti itu. Itu yang dibuat di kelas, dan itu harus kita sepakati bersama antara siswa dan guru. Lanjut Pak. Nah, segitiga restitusi. Lanjut. Kemudian dalam prosesnya kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah semacam proses kita melakukan konsultasi dengan anak. Tapi saat kita melakukan konsultasi tersebut, kita melakukan 3 tahap ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas artinya misalnya anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung membuat anak itu, artinya menyalahkan anak itu. Misalnya anak yang tadi berkelahi, misalnya kan, artinya misalnya dia saling adu mulut dan lain sebagainya. Contoh menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Saat anak-anak mungkin sedang emosi, Bapak paham apa yang kamu lakukan, kamu sedang emosi, tapi Bapak sangat mengapresiasi kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh dari ini, misalnya menggunakan pukulan dan sebagainya. Setiap manusia itu pasti berbuat salah, seperti itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah artinya siswalah yang akan menyebutkan apa sih kesalahan yang dilakukan, seperti itu. Dari validasi tindakan itu, mereka lah yang nanti akan menentukan apa sih solusi yang ingin dicapai yang ingin mereka capai setelah mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi dari kesepakatan kelas yang kita buat tadi, menanyakan keyakinan tadi, kita sudah membuat keyakinan kelas di sekolah. Jadi kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar dari kelas kita. Kemudian ditanyakan kepada siswa, oh Pak, ternyata saya keyakinan kelas yang saya langgar adalah saya belum menghargai teman di sekolah, gitu, karena saling mengejek dan sebagainya. Kemudian anak itulah yang kita tawarkan solusi apa sih yang akan kamu lakukan untuk kamu mencapai keyakinan kelas tersebut, seperti itu. Dalam segitiga. Lanjut. Nah, ini tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan keterkaitan budaya positif yang kami pelajari. Kemudian di budaya positif ini pula kemarin kami membuat prakarsa perubahan ya. Mungkin di sini prakarsa perubahan itu adalah membuat budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah kemarin yang saya buat di Lokakarya adalah kemarin itu terkait dengan melaksanakan sholat duha, Bapak Ibu. Sholat duha. Jadi itu prakarsa perubahan yang buat seperti apa nanti mungkin minta masukan Bapak Ibu. Jadi rencananya akan dilakukan sholat duha berjamaah. Teknisnya mungkin dibuat bergilir setiap hari, setiap minggu itu satu kelas misalnya. Kelas apa yang akan melakukan itu salah satu budaya yang ditawarkan. Di kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan materi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau disampaikan terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan mungkin. Jadi penerapan budaya positif tadi dimulai dari kita di kelas membuat keyakinan kelas seperti itu, dan
Kemudian kegiatan privat itu yang akan kita tanyakan kepada siswa saat siswa melakukan pentingnya di awal kita membuat kesepakatan antara guru dengan murid seperti itu. Mungkin itu Bapak cukup ya, atau mungkin Bu ini Pak Romdan mungkin. Nah, terkait dengan tadi Pak Romdan, kira-kira budaya positif tadi yang pengen saya kerjakan, lakukan, yaitu melaksanakan sholat duha berjamaah itu seperti apa kira-kira kalau dari para ustadz guru agama masukannya kira-kira? Kalau bisa berjalan, kalau ikut awal kelas bisa, tapi kalau ikut sekolah akhirnya harus wakur kalau dulu Pak Mario itu 1 harinya 2 kali masuk ke jadwal dia bukan sekolah bukan tapi jadwal wajib. Nah, jadi anak itu tidak ada celah untuk wakur. Anak kan alasan kan, alasan itu karena dianggap itu adalah absensi kehadiran, jadi mereka mau hadir sebagai penanam kesan positif bagi karakter kan, tentunya kalau bisa berjalan kembali dengan baik itu kan, meskipun tidak mampu 100% paling tidak kita itu ya 50% anak itu kan mewakili ya. Kalau 50% anak itu udah setiap kelas punya karakter yang baik, insya Allah gurunya juga senang masuknya. Kalau preman semua itu mungkin Pak ini kemudian bagus ya. Kemudian juga boleh kenaan di kelas itu juga apa pikiran bagusnya. Budaya positif. Budaya positif kalau di kelas, apakah misalkan budaya positifnya anak tanpa HP dalam kelas, itu kan dalam kelas gitu kan. Karena kalau kita berbicara tentang positif, nanti kita juga kan berbicara tentang negatif. Nah, kalau kita melihat hari ini HP itu ketika pas proses pembelajaran anak punya HP, tentunya negatifnya lebih besar ketimbang positifnya. Kalau pas proses pembelajaran anak itu guru jelas jika HP misalkan negatif lebih besar. Maka itu bisa juga salah satunya ya, bisa jadi program juga. Itu karena di luar negeri itu udah punya aktivitas, mereka bukan satu hari tanpa HP. Itu terjadi, anak lupa kemarin di luar negeri tapi ya. Jadi aktivitas anak itu keluarga itu yang membaca, yang hobinya melukis, mereka 1 hari tanpa HP dari pagi sampai malam. Artinya mereka juga sudah teliti betapa dampaknya HP ini karena orang sibuk dengan HP-nya. Bahkan mereka sendiri yang buat kan. Nah, tapi mereka sekarang punya program bagaimana mengatasi orang itu jangan tergantung banget dengan HP. Jadi siapa satu kampus 1 hari tanpa HP. Boleh, gitu kan? Jadi kan, nah, kalau kita bicara budaya, kita gitu ya, di sekolah. Mungkin hari apa, gitu kan? Kalau tidak bisa setiap hari, kita mau melihat mana efektivitas belajar itu lebih baik anak tidak megang HP, ya cukup fokus dengan guru atau membaca pegang HP. Nah, itu mungkin masukan dari program demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romdan. Terkait dengan mungkin tentang perubahan tadi ya, yang sholat duha tadi, sebaiknya ya kita koordinasi juga dengan kurikulum, kepala sekolah agar itu menjadi program yang memang dijadwalkan secara resmi. Terkait dengan HP tadi mungkin perlu juga nanti kita membuat suatu keyakinan sekolah ya. Jadi kan keyakinan kelas memang sudah ada, tapi anak-anak kan mereka tidak mencantumkan terkait dengan HP, mereka kan bebas menggunakan HP. Mungkin di keyakinan sekolah mungkin yang akan kita buat, apa sih keyakinan sekolah yang ingin kita tuju, apakah terkait dengan penggunaan HP bisa kita tertibkan bagaimana. Itu juga perlu berkoordinasi antara seluruh lah, artinya perlu
duduk bersama bagaimana sih kita meninjau kembali aturan-aturan sekolah yang tujuannya adalah tadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak Pak Tomton dan Bapak Ibu guru lainnya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk wawasan aja itu kita bersama ya. Ya. Kalau mengenai HP itu bagus juga kalau seandainya satu hari HP ya untuk melihat dampak positifnya gimana. Nah, tapi alangkah kita zaman kita sulit kalau kita seandainya tanpa HP karena wawasan dia di Chrome ataupun di internet itu sangat besar. Apa namanya pemahamannya di sini. Nah, jadi momoknya ini ketika ada informasi orang tua yang meninggal, dia telat tiba-tiba sore baru tahu informasinya. Gimana perasaan mental anak? Nah, itu harus diberikan benar. Apakah istilahnya pada saat jam kita mengajar saja HP-nya kena sita, habis itu kita boleh melihat HP. Pada saat istirahat, kalau seandainya dibuat satu sesi kapul, itu takutnya itu kan dampaknya Ya. terjadi Ada banyak tuh ya kemungkinan. Jadi sebenarnya karena memang zaman kita kan kodrat zamannya kan memang zaman digital teknologi ya. Anak-anak pun guru-guru pun banyak menggunakan HP dengan pembelajarannya. Nah, jadi itu sebenarnya harus kita benar-benar itu ya, benar-benar kita diskusikan secara matang. Apakah kita mau tadi menerapkan tanpa HP ataupun menerapkan ada HP tapi pembatasan seperti apa? Nah, itu mungkin perlu juga kita masukkan dari seluruhnya, tidak cuma di gerak dan sebagainya. Masukan yang sangat bagus sekali. Jadi semua punya itu kan artinya punya argumen masing-masing. Dan tentunya argumen itu ya tadi yang akan kita buat dalam sebuah kesepakatan atau keyakinan sekolah yang nanti jika sudah tercapai keyakinan sekolah itu ya itulah nanti yang akan kita rambu-rambu kita, pedoman kita dalam mencapai itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk kita menghadapi. Mungkin yang lain ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin kita buka ya nanti setelah ini kita mungkin saya selaku CGP akan berdiskusikan lagi dengan rekan-rekan yang lain dengan Bapak Ibu terkait dengan masukan-masukan tadi, apakah kita perlu melaksanakan tadi sholat duha itu seperti apa teknisnya, penggunaan HP dan lain sebagainya teknisnya, itu demi tercapainya budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada penyampaian banyak hal yang kurang dan lebih bagi saya ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kita tidak hadir, kegiatannya lancar. Dengan baik. Ya, izinnya kemarin izin ada kegiatan mengisi acara di Bank Indonesia. Baik, pagi ini kita akan membahas terkait dengan kesepakatan kelas yang mungkin sudah kita bahas kemarin secara intinya. Tapi kita di kesepakatan kelas itu kita harus lebih mendalami, ya, mendalami apa sih makna yang terkait dengan kesepakatan kelas. Oke. Baik, sebelum kita memulai membahas tentang kita ice breaking dulu lah. Ice breaking ya. Biar pada fokus semua. Oke, berdiri. Mundur. Dua langkah mundur. Biar nggak nafas ya. Kalau go artinya maju. Kalau back mundur. Kalau stay oke, siap kita mulai. Kita mulai ya. Go. Back. Ya, kompak ya. Go. Back, go. Stay. Balik kanan.
Go, go. Back, back. Go back, stay. Stay, go back. Ayo yang pertama. Stay, back, back. Ayo jangan sampai nabrak-nabrak ya. Go, go back. Stay, stay, go. Back, back, go. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Sudah pada keringetan, sudah pada. Kita akan membahas terkait dengan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan, satu orang atau dua orang. Kesepakatan kelas menurut kalian. Kemarin kalian udah ngiritan di grup itu kan, di grup kelas kita. Boleh dibuka HP-nya. Ada yang mau menyampaikan kesepakatan kelas? Itu apa? Suka Bapak tunjuk namanya. Kesepakatan kelas merupakan apa? Kesepakatan kelas. Inayah ya? Kesepakatan kelas adalah suatu kesepakatan ataupun janji yang dibuat oleh kelas untuk ditaati bersama. Oke, ya. Jadi benar kata Inayah, tumpahkan dulu. Jadi kesepakatan kelas itu merupakan kesepakatan yang disepakati bersama ya, dan janji yang pengen diterapkan di kelas itu ya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas ya harus berlandaskan dengan kesepakatan bersama, bukan cuma kesepakatan bapak selaku guru ataupun ketua kelas ataupun anggota kelas lainnya, tapi ini adalah kesepakatan bersama ya dalam membuat. Kemarin kalian sudah membuat kesepakatan kelas ini yang membuat siapa? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 1, apa itu kesepakatan kelas kita? Pengumpulan tugas tepat waktu. Tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Ada nggak kira-kira yang terlambat? Ada ya. Kesepakatan kelas. Yang kedua, memperhatikan guru saat menjelaskan. Itu kalian sudah sepakati semua ya. Memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Jadi ya udah kalian sepakati yang harus kalian lakukan seperti itu ya. Kemudian 3, menjaga kebersihan kelas. Apa 7 juga menjaga kebersihan kelas. Apa sepakat semua? Sepakat. Jadi Bapak nggak perlu lagi ya sibuk-sibuk mungkin ngecek ya, harus dari kesadaran kelas, kesadaran dari dalam diri sendiri. Kemudian disiplin dan aktif di kelas. Nah, disiplin dan aktif di kelas ya. Contohnya gimana disiplin dan aktif di kelas? Ini udah kalian sepakat, jadi kalian harus aktif. Ayo siapa yang mau? Contoh disiplin dan aktif di kelas. Jangan takut untuk berbicara ya. Jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya. Contohnya ya, kira-kira disiplin dan aktif di kelas itu seperti apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh? Kameramen ya? Siapa yang mau disiplin dan aktif di kelas? Nah, mana ini nggak kita di luar gitu. Malu-malu, apa yang kalian malu gitu kan? Menjawab. Menyampaikan pendapat itu susah ya? Gak apa-apa, disampaikan saja ya. Dan menghargai ya, saling menghormati dan menghargai. Nah, baik, sebelum Bapak bertanya kalian ini ada keaktifan kelas, Bapak mau merefleksikan diri. Gimana hari ini? Ada yang sakit di sini bisa? Tidak semua. Coba sampaikan apa yang dirasakan pagi ini. Hari apa tadi? Mitra untuk kita tahu. Apa yang kita
datang ke sekolah bagaimana perasaannya? Nah, Nah, sampaikan. datang ke sekolah Saya merasa mungkin hari ini saya agak was-was karena ada PR yang belum saya kerjakan. jadi Pak. Ada apa ya? Saya Datang senang sekolah ini Ah. senang karena bisa bertemu teman kembali. bertemu teman-teman. Oke, Petra hari ini senang. Terus selain itu, Nah, kayak kita Pak. tenang ya jadi ya. Ya, Oke. Siapa yang mau silakan kanan. Pertama satu dipermalukan apa yang dirasakan pagi ini? Biasa aja. Saya rasa lapar Pak pagi ini karena belum makan. Jadi perasaannya biasa aja ya. Jadi mudah-mudahan kita belajarnya dengan menyenangkan ya kayak Fitra tadi. Baik, di sini kita sudah membahas kedisiplinan kelas, kemudian sikap perilaku. Jadi dari kesepakatan kelas ini kita jabarkan ya dalam bentuk apa? Keyakinan kelas. Kira-kira yang mau dituju dengan pengumpulan tugas waktu apa? Sikap apa yang harus muncul? Yang ingin dimunculkan kalau kita pengumpulan tugas waktu kira-kira? Hadir tepat waktu, nilai kebajikannya, nilai yang ingin dicapai apa? Kalau hadir tepat waktu ini kira-kira kalian mau mencapai nilai apa? Kalau disiplin, ya, disiplin. Benar nggak disiplin? Nilai kebajikannya, nilai kebajikan. Sopan ya. Kata siapa tadi? Taruh. Kesopanan, ada lagi nggak? Ya, menghargai guru boleh, kesopanan, nilai kebajikan yang tujuh. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, nilai apa yang ingin kita tuju di menjaga kebersihan kelas? Tanggung jawab. Terus apa lagi? Ada lagi pendapat lain? Apa? Tanggung jawab. Memposisikan diri di posisi orang tersebut. Saat orang mungkin mengeluarkan pendapat dan pendapat itu mungkin menurut kalian salah, ya kita tidak langsung menghakimi kan, tapi kita memposisikan diri. Oh, kita kan dalam proses belajar. Itu rasa empati. Saat teman kita sakit, mungkin kita ada inisiatif untuk menjenguk, gitu kan, teman kita yang sakit. Saling menghormati dan menghargai, tidak saling mengejek, kan, tidak saling membuli. Itu contoh sikap yang saling menghormati. Baik, ini ya nilai-nilai kebijakan, kebajikan yang pengen kita capai dari kesepakatan kelas kita.